Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisan ila yaumil amma ba'd. Ya, ini adalah pertemuan kedua ya di pekan ketiga ini ya. Tinggal satu pekan lagi nanti hari Senin, Selasa, Rabu di pekan berikutnya. Ya, sama pekan depannya lagi ya, masih 6 pertemuan atau 7 pertemuan sama besok. Jadi Ana mohon ya, disimak rekamannya baik-baik ya, dikerjakan soal-soal yang ada. Jika tidak ada yang paham, bisa ditanyakan lewat Jabri. Baik, alhamdulillah kitab Nahwati kemarin sudah selesai yang jilid 1. Al-an ya, tenang takil ila Alkitab Nahwadi ya, jilid yang kedua. Di jilid kedua ini kita akan membahas pembagian fiil ya berdasarkan huruf terakhirnya atau bangunannya. Ya. Pembagian fiil ya, menurut bangunan akhirnya. Ya. Jadi ya, fiil ditinjau dari bangunan akhirnya itu dibagi menjadi dua. Ya, fiil ya, ditinjau dari bangunan akhirnya, bangunan huruf terakhirnya ya, dibagi menjadi dua. Ya. Yang pertama yaitu fiil sahih akhir. Terus yang kedua adalah fiil mu'tal akhir. Ya. Baik. Apa itu sahih akhir dan apa itu mu'tal akhir akan kita pelajari di al-amsilah berikut ini. Yang pertama, ya. Alqa as-sayyadu syabakatahu. Alqa artinya melempar. Ya, tulis di sini. Alqa artinya melempar. Ya, telah melempar. Ya, alqa. As-sayyadu, ya, as-sayyadu ini agak dikecilin ya. Alqa artinya melempar. Ya. Kemudian as-sayyadu, ya, as-sayyadu artinya pemburu itu. Syabakatahu jaringnya, yaitu jaringnya si pemburu tersebut. Jaringnya. Sorry. Jadi arti keseluruhan, pemburu itu telah melempar jaringnya. Telah melemparkan jaringnya. Ya. Alqa yang menjadi syahid di sini, yang menjadi perhatian di sini, atau yang perlu kita perhatikan lebih adalah fi'il alqa. Artinya melempar. Kalau melempar berarti itu adalah pekerjaan atau sebuah pekerjaan. Maka dia adalah fi'il. Ya. Dan dia adalah fi'il madhi. Ya, kenapa dia fi'il madhi? Karena yang pertama dia tidak mengandung huruf mudhora'ah di depan. Ya, huruf mudhora'ah. Ya. Kemudian yang kedua, ya, dia juga bukan fi'il amr. Ya, bukan fi'il amr. Karena ketika kita lihat di kamus, kata alqa itu melempar, bukan lemparlah.
Thayyib, ya. Kemudian coba perhatikan huruf terakhir dari kata alqa, ya. Maka bisa lihat di sini huruf terakhirnya adalah alif, ya, adalah alif alqa, ya, dalam bentuk alif bengkong atau alif layyinah. Baik, Ana kasih tulisan di sini, ya, dia berupa alif, ya, alif layyinah. Ya, yang pasti dia adalah alif, ya. Baik. Dan alif itu ada dua. Yang pertama dia ditulis melengkung seperti bebek ini, namanya ada alif layyinah. Dan alif yang jejek seperti ini namanya adalah alif qayyimah. Ya, ini hanya sekedar tambahan dari Ana, ya, alif layyinah. Baik, Ana kasih di sini aja ya. Terus kemudian kita tarik garis ini. Nah, alif layyinah. Kemudian, ya, yang kedua, da'al maridut tabiba. Da'a itu memanggil, ya. Al-marid, orang sakit itu, at-tabibah, dokter. Jadi orang yang sakit itu, ya, telah memanggil dokter tersebut. Ya, kata da'a dilihat huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya berupa alif tapi ditulisnya jejak. Namanya adalah alif qayyimah, ya, alif yang jejak. Alif qayyimah, ya, jejak, ya, alif qayyimah. Baik. Kemudian, ya, yang ketiga. Yang ketiga, ya, kalau ini tadi dua adalah fi'il madhi, yang ketiga dia berupa fi'il mudhari'. Ya. Kok tahu kalau dia fi'il mudhari'? Iya, karena dia didahului di depannya ini ada huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah ada 4, yaitu hamzah, nun, iya, dan ta. Atau kita singkat sebagai anita. Ya, ini sudah kita bahas di jilid 1 kemarin. Baik. Kemudian, ya, kalau tadi fi'il amrnya, bukan fi'il amr ya, fi'il madinya itu adalah alqa, ya, maka di sini yang nomor 3, ya, yang nomor 3 itu yalqi. Sebentar ya, nah, baik. Coba dibuka buku terjemahan yang ada di depan kalian. Baik, kalau di buku terjemahan kalian itu bacanya yalqa al-masi'u
al-musi'u jazaahu. Ya, orang jahat itu telah mendapatkan balasannya. Ya, telah mendapatkan balasannya. Kalau Anda cari di kamus, ya, kata yalqa, kalau dia dengan alif, ya, kalau dia dengan alif, itu di sini, ya, adanya lakia, ya, lakia yalqa, ya, lakia yalqa, ya, dia itu dari fi'il madhi lakia. Lakia artinya adalah bertemu, ya, telah bertemu al-musi'u, orang jahat itu, afwan, bukan telah bertemu, ya, tapi karena dia fi'il madhi, ya, lakia yalqa, ya, al-musi'u, ya, orang yang jahat itu atau orang yang buruk itu, maksudnya buruk sikapnya, ya, sifatnya, bukan buruk rupanya, jazaahu, balasannya. Baik, di sini, ya, yalqa, dia adalah fi'il mudhari' dari kata laqiya, ya, bukan dari alqa. Ya, kalau alqa itu yulqi, ya, fi'il mudhari'nya yulqi. Kalau laqiya, ya, fi'il mudhari'nya adalah yalqa. Ya, baik. Kemudian kita perhatikan juga huruf terakhirnya itu berupa alif juga, ya, alif layyinah, ya. Kita kasih tanda di sini, ya. Dia itu adalah berupa alif, ya, alif. Kemudian yang nomor 4, 5, 6. Sarwar rojulu, ya, telah mulia laki-laki itu. Sarwa, ya, dia adalah fi'il madhi, ikut wazan fa'ula. Baik, di sini dilihat huruf terakhirnya adalah wawu, ya. Kemudian tasfu as-sama. Ya, ini juga adalah fi'il mudhari' karena ada huruf mudhari'nya di depan, ya, artinya langit itu, ya, langit itu bersih, ya, sedang bersih, dalam keadaan sedang bersih, ya, bukan dalam keadaan berkabut. Yang nomor 6, yadnu faslus syita. Ya, yadnu itu artinya telah dekat, ya. Yadnu musim panas itu mendekat, ya, mendekat. Baik, ini ada kesalahan terjemah, ya. Namanya syita itu adalah musim dingin, bukan musim panas. Baik, mana di sini, ya. Musim dingin, ya. Di terjemahan itu ada kesalahan, kalian benarkan sendiri. Kemudian lanjut nomor 7, 8, 9. Khosyiyah. Ya, di sini dilihat diakhiri dengan ya. Oh ya, yang ini tadi diakhiri dengan wawu. Kita tulis di sini, ya, dengan wawu. Kemudian yang 7, 8, 9 itu khosyiyah Muhammadun Rabbah. Muhammad, ya, takut terhadap Tuhannya. Ya, kemudian abegi ini ada titiknya, ya, ada titiknya di sini. Kalian kasih titik sendiri, ya. Ya bagi ridhol walidain, ya, abegi, aku mencari ridho kedua orang tua, ya, abegi, ya. Eh, ya benil bana, ya benil banau masjidan, ya, sedang membangun para kuli bangunan itu sebuah masjid. Bana, ya beni, ini adalah fi'il mudhari', ya, ya beni, ini kasih titik sendiri, ya, dan semuanya ini diakhiri dengan ya, ya, dengan ya. Nah, baik. Ya, yang satunya kurang jelas, ya. Baik, dah, ya, dengan ya. Ya, nomor 10, 11, 12. Adlamal makan, ya, tempat ini gelap, ya. Kalau zolum itu zolim, kalau adlama itu gelap, ya, karena itulah
Yang namanya orang yang zalim itu sebenarnya dia sedang menaruh kegelapan-kegelapan, ya. Ittaqodal misbah, ya, ittaqoda yaitu telah menyala al-misbah, ya, yaitu lampu. Yastahimu al-gilman, yastahimu itu sedang berenang atau mandi, ya. Al-gilman itu adalah gulam, dari gulam yaitu anak-anak. Baik, untuk yang nomor 10, 11, 12 di sini dilihat huruf terakhirnya bukan alif, ya, bukan wawu, juga bukan ya, namun huruf yang lainnya, ya. Dan huruf yang lain selain dari alif, wawu, dan ya itu dinamakan dengan huruf sahih. Baik, jadi kesimpulannya, ya, kesimpulannya di sini kita tambahkan di sini, ya, bahwa apa? Ini ya, titik 2 di sini aja. Fi'il sahih akhir berarti huruf terakhirnya, yaitu fi'il yang huruf terakhirnya, ya, diakhiri dengan huruf, ya, selain alif, ya, alif, wawu, dan ya. Baik. Adapun yang mu'tal akhir itu diakhiri, ya, diakhiri dengan alif, wawu, dan ya. Ya. Kemudian ketiga huruf ini yaitu wawu, ya, alif, dan ya disebut dengan huruf illah, ya, huruf illah atau huruf yang berpenyakit, ya. Kenapa dinamakan berpenyakit, ya? Baik, ini ya. Dinamakan huruf illah atau huruf berpenyakit, ya, karena nanti, ya, kalian akan menemui keanehan-keanehan. Wah, apa ini ya? Insya Allah akan kita pelajari perlahan-lahan. Baik, kita lanjutkan, ya. Ini ya. Baik. Nah, ini ya. Tusamma af'alan mu'talal akhir. Baik, kita langsung ke al-qaidah aja, al-qaidah, ya, biar lebih jelas. Al-fi'lu, ya, al-fi'lu, fi'il, al-mu'tallu, yang mu'tal, yaitu ya, al-mu'tal, yang ada huruf ilatnya, al-akhiri, pada huruf terakhirnya, huwa, dia adalah makana akhiruhu, yaitu fi'il, ya, yang huruf terakhirnya alifan, wawan, atau wawu, atau ya. Jadi jika kalian menemukan sebuah fi'il, kemudian huruf terakhirnya ternyata adalah salah satu dari ketiga huruf ini, alif, wawu, atau ya, wa ini maka disebut dengan fi'il mu'tal akhir, ini ya, disebut dengan fi'il mu'tal akhir. Wa tusamma hadhil akhruful thalatha, dan disebut huruf tiga ini, 1, 2, 3, alif, wawu, dan ya, dengan huruf apa? Bi ahrufil illah. Ahruf itu adalah jamak dari huruf, ya, dengan jamak dari harfun. Ya, jadi disebut huruf illah atau huruf-huruf illah. Yang kedua, ya, al-fi'lus sahihul akhiri, dan fi'il yang sahih akhir, yang akhirnya berubah huruf sahih, huwa malam yakun akhiruhu, yaitu fi'il yang huruf terakhirnya bukanlah salah satu, ya, huruf min ahrufil illati salasah, bukan salah satu huruf dari huruf-huruf ilah yang tiga tadi. Jadi huruf selainnya. Kita akan tahu bahwa huruf hijaiyah itu ada 20, ya, ada 26, ya, ada 26. Coba kita hitung. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zain, jin, shin, sod, dot, to, do, ain, goin, fa, qaf, kaf,
lam, mim, nun, wawu, ha, lam, alif, hamzah, ya, ya. Kalau lam alifnya dipisah, maka kita akan menemukan 26. Baik. Berarti yang huruf sohi adalah huruf-huruf lain selain ketiga ini, ya. Dicari sendiri. Berarti ba, ta, ya. Baik. Al-an kita akan langsung ke tamrin i'rab, tapi di sini nggak ada ya. Tapi berarti kita langsung ke mabni dan mu'rab. Ya. Kalau tadi fiil ditinjau dari huruf terakhirnya, maka dibagi menjadi dua, yaitu fiil mu'tal akhir dan fiil sahih akhir. Kemudian kita akan belajar ya jika ditinjau ya kalimah atau kata dalam bahasa Arab jika ditinjau dari perubahan ya dari perubahan huruf terakhirnya atau harokat pada huruf terakhirnya ya. Kata ya dalam bahasa Arab ya jika ditinjau dari perubahan ya harokat huruf terakhirnya ya maka dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah mabni, yang kedua yaitu mu'rab. Nah, baik. Sekarang kita akan baca dulu contoh-contohnya biar tahu apa itu mabni dan apa itu mu'rab ya. Al-amsilah contoh ya. Aina manziluk, di mana rumahmu? Ya, ini ainanya di depan ya. Dia harokatnya adalah fathah. Yang kedua, aina tadhab, kemana kamu akan pergi? Ini sekali lagi ya fathah. Kemudian kita coba masukkan huruf jar ila ya. Ila aina tasir ya. Ke arah mana kamu akan berjalan ini? Ya. Di sini juga walaupun kemasukan harfu jar yang harusnya dia menjadi jar menjadi aini, namun ternyata di sini dia tetap berharokat fathah. Ya, tayyib. Berarti aina di sini dia tidak berubah harokat terakhirnya. Ya, tayyib. Kemudian ya, tayyib. Kemudian yang nomor 4, 5, 6. Dhabaha al-jazzaru syatan. Ya, al-jazzaru syatan. Ya, telah menyembelih ya. Al-jazzaru itu maknanya penjigal ya atau tukang daging atau tukang apa ya, tukang penyembelih ya. Telah menyembelih al-jazzaru syatan, seekor kambing ya. Yang menjadi syahid di sini adalah kata dzabaha dan dia adalah fiil madhi. Kemudian kita coba taruh dzabahanya di tengah. Al-jazzaru dzabaha syatan, sama ternyata. Dia tidak menjadi dzaba afan, salahnya bukan dzabaha tapi dzabiha. Kita ya ngetrek di sini.
Thayyib, oh iya, dzabaha, betul. Ya. Dzabaha al-jazaru syatan. Al-jazaru dzabaha syatan. Hal dzabaha al-jazaru syatan? Apakah eh, penjual daging itu telah menyembelih seekor kambing? Ya. Di sini walaupun dia kemasukan kata tanya di sini hal apakah, namun di sini ternyata dzabaha tetap berharokat fathah. Ya. Thayyib, ini adalah fiil madhi. Kemudian selanjutnya min, nah ini ya, min ayyi makanin ji'ta, min ayyi makanin ji'ta, ya. Ini yang menjadi sebentar, ini kok beda sendiri ya, Thayyib. Yang menjadi syahid di sini adalah kata ji'ta, ya, kata ji'ta. Ji'ta di sini afwan, di sini kita samakan aja ya biar nggak bingung ya. Ini sebenarnya cita ya. Kalau di sini cita berarti di sini juga harusnya ya cita ya, cita. Kita bikin cita aja biar sama ya, biar kita tahu oh ini ternyata tetap ya cita. Yang menjadi syahid di sini bukan citanya tapi ininya aja ya. Ya, domirnya aja. Cita, domir di sini. Ya, jita min manzili, ya, kamu datang dari rumahku. Kamu telah datang dari rumahku. Maka di sini juga tetap jita. Ya, ini sekali lagi adalah domir anta. Akhatta, ya, min abi nukudan. Akhatta, kita kasih fathah juga biar sama. Kamu telah mengambil dari ayahku uang. Ya, kamu telah mengambil uang dari bapakku. Ya, baik. Di sini ya semuanya adalah ta ta ta. Ya, walaupun dia diubah-ubah, dicobakan di beberapa kalimat, ternyata dia tetap domir ta. Ya, tidak menjadi domir tu ataupun domir ti. Ya, ini tadi sudah kita samakan biar tahu kita perubahannya berubah atau enggak. Toyib, kemudian yang nomor 10. Al-kutnu imadut tharwati ya fil misro. Maksudnya adalah kapas itu apa namanya? Komoditas utama ya di negeri Mesir ya. Faktanya nggak tahu ya. Ini hanya sekedar info. Maka yang menjadi apa namanya? Syahid di sini yaitu kata al-kutnu. Al-kutnu jika di depan ya dilihat di sini harokatnya dhammah. Kemudian nomor 11. Janal fallahul kutna. Ya. Al-fallah itu dia memanen al-kutna. Dia di sini menjadi fathah karena dia menjadi maf'ulun bihi. Kalau di sini dia menjadi mubtada. Ya, maka harokatnya adalah dhammah, rofa. Kemudian yang ketiga, tusna'ul malabis ya, tusna'ul malabisu minal kutni ya. Baju itu terbuat atau dibuat dari kapas. Al-kutni dari al-kutnu menjadi al-kutna, kemudian karena kemasukan huruf jar maka dia menjadi al-kutni. Ya, lanjut nomor 13, 14, 15. Dzabulatil wardah, telah layu bunga mawar itu. Yang menjadi syahid adalah kata-kata al-wardah. Al-wardatu di sini dia rofa dengan dhammah karena dia menjadi fa'il. Ya. Kemudian syamimtu al-wardata. Di sini dia menjadi fathah karena dia menjadi maf'ulun bihi. Nadhartu ilal wardati. Karena kemasukan huruf jar, maka al-wardatu menjadi al-wardati. Baik. Kemudian yang nomor 16, yuthmirul bustan, ya. Bustanu, ya, telah berbuah kebun itu. Berarti semua pohon yang ada di kebun itu kebanyakan telah
berbuah. Maksudnya seperti itu. Kemudian di sini al-bustan, dia harokatnya adalah dhammah, ya, dikarenakan dia menjadi fa'il. Kemudian lan yuthmiral bustan, ya. Di sini sebentar, yang menjadi syahid bukan bustan ya. Yang menjadi syahid adalah yuthmiru, ya, fi'il mudhari'. Yang pertama di sini karena tidak ada apa-apa di depan kata yuthmir, maka dia rofa dengan dhammah, ya. Kemudian lan yuthmiral bustan, ya, kebun itu tidak akan pernah berbuah, ya. Kok tahu ini ya? Ya namanya juga tulisan ya. Lan yuthmiral bustan, kebun itu tidak akan pernah berbuah. Di sini kata yuthmir menjadi nasab dengan fathah dikarenakan kemasukan atau didahului dengan al nawasib, ya, itu alat-alat yang menjazmkan. Salah satunya adalah lan. Kemudian yang terakhir al bustanu lam yuthmir, ya, kebun itu belum berbuah. Di sini yuthmirnya menjadi sukun, menjadi jazm karena di depannya ada penjazm yaitu lam. Baik, kemudian akan kita simpulkan di sini. Jadi, ya, pada kata aina, ya, dabaha, kemudian pada domir ta di sini dia dimanapun tidak berubah harokatnya, tetap sama. Ya aina ya tetap aina, dabaha tetap dabaha, ta ya tetap ta. Baik. Kemudian yang sebelah sini ya ada perubahan harokat. Yang pertama al-kutnu menjadi al-kutna, kemudian menjadi al-kutni. Ya. Kemudian al-wardatu menjadi al-wardata, kemudian menjadi al-wardati. Yang terakhir yaitu fi'il mudhari' di sini. Yang pertama dia yutmiru rofa, kemudian yuthmiro dia menjadi nafsab, kemudian yang ketiga yuthmir disukun menjadi jazm. Ya, kesimpulannya akan kita baca di sini. Al-kalimatu, kata, tangqasimu kismaini, dibagi menjadi dua. Berdasarkan apa tadi? Taghyir, ya, perubahan harokat huruf terakhirnya. Yang pertama, ma yasbutu akhiruhu, yaitu yang tetap harokat akhirnya ala halin wahidatin, pada keadaan yang satu. Ya, kalau fathah berarti dimanapun dia fathah. Fi jami'it tarokibi, pada keseluruhan tarokib susunan. Ya, wa yusamma mabniyan. Jadi man, ya, kemudian dabaha, kemudian apa tadi yang ketiga, domir ta, itu semuanya disebut dengan kata yang mabni, ya, mabniyan, mabni. Wama, dan yang kedua wama yataghayyaru akhiruhu, dan yang berubah harokat terakhirnya atau keadaan terakhirnya, wa yusamma mu'raban, mu'rab berarti kata wardah, ya, kemudian kata apa tadi, kutnu itu semuanya adalah mu'rab sama yusmir, ya. Kemudian al-hurufu kulluha mabniyah, huruf itu semuanya mabni, ya, semua huruf tanpa terkecuali. Baik, ya. Kemudian wa kadzalika jami'ul af'alil madiyah. Begitu juga dengan semua fi'il madhi itu mabni. Dan yang ketiga jami'u af'alil amri, yaitu semua fi'il amr adalah mabni. Jadi kesimpulannya di sini kita tulis, ya, mabni itu tadi apa? Ya, berubah, ya, harokat
akhirnya atau keadaan akhirnya. Afwan, salah ya. Tetap ya, mabni ini bukan mu'rab. Yang tetap. Baik. Kemudian mu'rab itu berarti yang berubah ya, harokat akhirnya atau keadaan akhirnya. Baik. Kemudian catatan berikutnya ya, kata yang mabni itu ada 3. 1 ya, semua huruf adalah mabni. Yang kedua, semua ya fiil madhi. Ya, fiil madhi. Dan yang terakhir adalah semua fiil amr. Ya, udah ini. Ya, nanti yang mabni ada tambahannya ya, namun tidak kita bahas sekarang. Intinya yang perlu diingat sekarang adalah 3 ini. Semua huruf, semua fi'il madhi, dan semua fi'il amr adalah mabni. Ini kaidah penting, jadi harus diingat-ingat. Ya, tayyib. Tamrinnya tidak ada i'rab, berarti nanti i'rabnya sekaligus mungkin ya. Tayyib. Sekarang kita akan belajar tentang macam-macam bina. Di sini bukan kita artikan bina atau bangunan ya, namun macam-macam kata yang mabni. Tadi kan kita sudah belajar bahwa kata itu dibagi 2 berdasarkan perubahan harokat terakhirnya menjadi mabni dan mu'rab. Nah, sekarang ya, apa saja macam-macam kata yang mabni itu kita akan belajar di sini ya. Kita baca seperti biasa contohnya biar kita ada bayangan. Yang pertama, kam jawadan fil maidan. Ya, ada berapa kuda? Ya, jawad. Jawad itu diartikan dengan kuda. Ya. Maidan itu di lapangan bisa, ya di medan perang juga bisa diartikan. Terserah kalian, pokoknya medan. Bukan kota Medan ya. Yang menjadi syahid di sini adalah kata kam. Ya, kam. Kemudian yang nomor 2, become. Di sini ada huruf jar bi. Namun di sini ternyata tetap kita baca become. Ya, become. Ishtaroita sa'atak. Ya, berapa harga jam yang kamu beli itu? Namun di sini yang menjadi perhatian ya, ketika ya ada 2 sukun yang bertemu, maka dibacanya wasol, maka tinggal ini di kasroh menjadi bikamishtaroita. Bikamishtaroita. Ya, itu untuk biar kalian fasih membaca. Ya, jadi kalau kalian bacanya bikam ishtaroita sa'atak itu benar. Namun kurang fasih. Bagaimana cara membaca yang fasih? Yaitu diwasolkan, diteruskan. Bikam ishtaroita sa'atak. Ya, berapa sih harga jam yang kamu beli itu? Ya, bikam ishtaroita sa'atak. Ya, ininya di kasroh. Namun tetap saja sebenarnya harokat pada mim itu adalah sukun. Ya, adalah sukun ya, atau tidak berharokat ya. Nah, ulangi, sukun itu namanya tidak berharokat. Kemudian yang ketiga, kam ta itu wala tafi ya. Kam ta itu wala tafi ya. Udah berapa kamu itu berjanji wala tafi, dan kamu tidak memenuhi janji tersebut. Kam ta itu wala tafi. Ya, ini perlu kalian hafalkan ya. Siapa tahu kalian nanti bertemu dengan orang-orang semacam ini yang banyak berjanji namun ternyata tidak pernah dipenuhi. Maka kita katakan kamta itu wala tafi. Ya. Kemudian yang keempat, ya, dilihat di sini berarti sukun sukun sukun. Baik, ya. Yang nomor 4, i'tadalal jawwu. Ya, i'tadalal jawwu. I'tadala di sini adalah fiil madhi. Ya. Hawanya cerah, ya, udaranya enak, cerah, i'tadala, ya, cuacanya enak, cerah, ya, tidak terlalu panas, tidak juga hujan, ya, enak.
seger. Nah, ini juga ya, aslinya adalah hal i'tadalal jauhu, apakah cuacanya cerah? Ya, itu benar, namun kurang fasih. Yang fasih maka harus kita wasolkan menjadi hali tadalal jauh, hali tadalal jauh, ya, apakah cuacanya cerah, ya. Kemudian ini juga perlu kalian hafalkan ya, nanti ketika di pondok bisa kalian untuk muhadasah ya, ketika kalian ingin bertanya ya, misalkan kalian berdiam di asrama ya, kemudian ada teman yang ngajak kita untuk keluar, maka kita bertanya dulu, hali tadalal jauh, ya, bagaimana kondisi cuaca di luar sana? Apakah cerah ya? Kemudian yang nomor 6, al jawu qad i'tadala ya. Al jawu, nah ini juga ya sebenarnya al jawu qad i'tadala ya. Qad di sini sukun ya, namun kurang fasih. Yang fasih tentu diwasolkan, diteruskan membacanya, itu disambung. Al jawu qad i'tadal ya, al jawu qad i'tadal. Thayyib ya. Yang menjadi syahid adalah kata i'tadala, dia adalah fiil madhi. Ya, tadi kan udah dikasih tahu ya bahwa semua fiil madhi adalah mabni. Berikutnya, qif haitsu anta ya, berhenti ya dimanapun kamu berada. Atau berhentilah kalau kalau apa misalkan ya ini ditutup matanya, yang ngomong itu ditutup matanya. Ya, kemudian dia main petak bukan petak empat ya, atau apa gitu ya. Mungkin orang yang disuruh itu disuruh berjalan, nah kemudian yang ditutup matanya ngomong, "Kif haitsu anta," ya berhenti kamu, dimanapun kamu berada saat ini, ya berhenti. Yang nomor 8, sir ila haitsu syi'ta, ya sir, berjalanlah ila haitsu syi'ta, kemanapun engkau inginkan. Di sini yang menjadi syahid adalah fi'il amarnya kif, sir, ya. Itu mereka mabni dengan sukun di sini ya. Tukimu haitsu yadibul hawa. Yang nomor 9 ya. Di sini adalah mana ini? Haitsu ya, kata haitsu. Kemudian nomor 10 kana amsi ya, amsi di sini ya, haitsu dia mabni dengan dhamma, amsi dia mabni dengan kasrah ya. Kana amsi syadidal har ya, adalah kemarin ya panas sekali. Zurtul ahrama amsi. Nah, ini juga di sini amsi. Oh iya ini ya. Ini yang menjadi syahid ya untuk nomor 8 itu dua ya. Sir ya, yaitu fi'il amr sama haisu. Nah, nomor 9 ini haisu juga. Dilihat di sini haisu ada huruf jar, dia tetap haisu bukan haisi. Kemudian di sini haisu juga tetap haisu. Ya, toyib. Berarti yang nomor 8 ini ada 2 ya. Oh malah ada 3 ya. Sama syi'ta. Ya, sama syi'ta. Syi'ta ini juga dia mabni ya. Dimanapun tetap ta. Baik. Nomor 10 karena amsi syadidal hari. Ya di sini yang menjadi syahid adalah kata amsi ya. Kemudian sama kana tentunya ya. Kana. Kemudian nomor 11 zurtul ahrama amsi, yang menjadi syahid yang tetap di sini adalah nomor tu di sini ya, kemudian fi'il amr ini ya, bukan fi'il amr ya, apa namanya, madi, kemudian amsi ya, dhahabtu amsi ila al-ah ya, ilal wal-ah. Baik. Di sini yang menjadi syahid ada dhahabtu dilihat di sini sama zurtu ya, sama-sama dia mabni dengan sukun. Amsi di sini tetap mabni dengan kasroh ya. Ila qal'ah yaitu ke benteng. Baik. Ya, kemudian kita akan langsung ke al-kaidah ya. Al-ahwalu, keadaan-keadaan, allati yang tulazimu awakhiral kalimatil mabniyati arba'un, yang mengharuskan, yang melazimkan
akhir-akhir pada kalimat-kalimat atau kata-kata yang mabni itu ada 4. Jadi keadaan anwa, ya, jenis yang kata mabni itu ada 4 di sini, ya. Wahya as-sukun, yaitu sukun, ya, seperti sir tadi. Kemudian al-fatahu, ya, seperti dabaha. Wad-dhammu seperti haisu. Wal kasru seperti amsi, ya. Wa tusamma anwa al-bina. Ya, jadi sukun, fathah, dhamm, kasroh, ya, ini semuanya adalah anwaul bina. Kemudian yang nomor 30 itu masih ada lanjutannya, al-kalimatu, kata-kata allati yang yulazimu awakhiruha sukun awil fathu awil dhammu awil kasru yuqalu innaha. Ya, jadi untuk tadi kata-kata yang diakhiri dengan sukun, fathah, dhamma, dan kasroh, yuqalu, ya, dikatakan innaha, bahwa kata tersebut mabniyatun, mabni, ya, atau dibangun alas sukuni, di atas sukun, awil fatahi, atau di atas fathah, awid dhammi, atau di atas dhamma, atau kasri. Jadi misalkan, ya, tadi sir, ya, sirtu, maka dia adalah fi'lun madin mabniyun alas sukun. Perhatikan, alas sukun. Ya, kemudian dabaha berarti fi'lun madin mabniyun alal fathi. Haisu, ya, haisu di sini dia adalah dzaraf, ya. Dzaraf mabniyun ala kasri, ya, bukan alal kasroti tapi alal kasri. Kemudian apalagi? Alat doma sudah, fathah sudah, no, ya, sudah semuanya ya berarti ya. Jadi cara mengirabnya seperti itu. Kita sebutkan mabniyun ala apa? Ala sukun atau alal fathi atau awid domi atau kasri. Jadi dilihat harokat terakhir pada huruf terakhir, ya, harokat terakhirnya. Tayyib. Di sini tidak ada i'rab juga, ya. Jadi kita akan lanjut ke anwaul i'rab, ya, macam-macam i'rab. Kalau tadi kita belajar tentang macam-macam mabni, ini udah jam segini ya. Kita simpulkan dulu, ya, simpulkan dulu. Jadi catatannya, ya, catatannya bahwa, ya, bahwa apa? Eh, macam ya, mabni, macam-macam mabni, ya. Satu, ya, mabniun, ya, ala sukun, ala sukun, ya. Contohnya adalah sirtu, itu tadi ya, nggak usah kasih contoh, langsung cari sendiri di situ. Kemudian mabniun ala alal fathi, alal fathi, ya. Kemudian yang nomor 3, mabniun alat dhammi. Kemudian yang keempat, mabniun alal kasri. Baik, ada afan, ini salah ya, ada 4 ya. Baik. Ya, ini, ya, dari Ana, ya, semoga catatannya bermanfaat untuk nanti mempelajari ilmu-ilmu nahwu. Berarti besok insya Allah kita akan membahas, ya, tentang anwaul i'rab, macam-macam i'rab, ya. Macam-macam i'rab. Berarti kalau di kitab terjemah itu halaman 20. Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.